Halo teman-teman, saat ini saya, Viola dan teman saya Sherina yang bersekolah di Smak Calvin dari kelas 10 IPS akan membahas tentang tugas pelajaran matematika untuk topik logika. Pada teori logika yang biasa, kita membicarakan kondisi yang benar atau salah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sering ditemukan kasus yang tidak bisa dinyatakan sebagai benar atau salah, tapi harus dinyatakan dengan hampir benar, agak benar, atau semacamnya. Dalam logika fuzzi, kita dapat menyatakan hal seperti itu dengan suatu nilai, antara benar dan salah. Dalam bahasa Inggris, fuzi mempunyai arti kabur atau tidak jelas. Jadi logika fuzi adalah logika yang kabur atau mengandung unsur ketidakpastian. Pada logika biasa, yaitu logika tegas, kita hanya mengenal dua nilai, salah atau benar, nol atau satu. Sedangkan logika fuzi mengenal nilai antara benar dan salah. Kebenaran dalam logika fuzi dapat dinyatakan dalam derajat kebenaran dan nilainya antara 0 sampai 1. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa didefinisikan dengan berusia 17 tahun ke atas. Jika menggunakan logika tegas, seseorang yang berusia 17 tahun kurang 1 hari akan didefinisikan sebagai tidak dewasa. Namun dalam logika fuzi, orang tersebut dapat dinyatakan dengan hampir dewasa. Jadi, dalam hal usia, kami akan mendefinisikan bahwa U sebagai himpunan universal usia yang wajar dalam manusia, yaitu dari 0 hingga 100 tahun, seperti ini. Interval tersebut dapat diinterpretasikan menggunakan grafik sebagai berikut. Sumbu X melalui himpunan universal untuk umur dari 0 hingga 100. Sumbu Y mewakili nilai kebenaran dari 0 hingga 1. Batasan umur muda didefinisikan sebagai trapesium berikut. Artinya, pada usia 0 hingga 25, kita dapat dengan tegas menyatakan bahwa usia tersebut tergolong usia muda. Pada usia 25 hingga 40, mulailah secara berangsur-angsur kita ragu-ragu mengatakan bahwa usia tersebut muda. Setelah lewat 40, kita secara tegas mengatakan bahwa usia tersebut tidak muda. Batas umur tua diatur oleh trapesium berikut. Dari sini kita dapat melihat ada usia yang tidak muda, juga tidak tua, yaitu antara 40 sampai 50. Kita dapat mendefinisikan konsep middle age pada daerah ini dengan menggunakan trapesium. Logika fuzzi pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lotfi Azadeh, seorang peneliti dari Universitas California pada tahun 1960-an. Pada awalnya, teori logika fuzzi ini tidak terlalu diterima oleh akademisi, karena belum banyak diuji dalam matematika. Perkembangan teori ini lalu melambat karena hal tersebut, kecuali di bagian timur dunia. Di Jepang, teori logika fuzzi ini berkembang dengan pesat karena berhasil dan mereka tidak peduli perhitungan matematisnya. Sejak saat itu, produk Jepang berkembang dengan logika fuzzi pada tahun 1980-an dan baru setelah itu Amerika coba menyaingi. Jadi fuzzy logic ini digunakan dalam alat elektronik dan contohnya adalah soccer robot. Soccer robot adalah jenis robot yang dibuat oleh pemain sepak bola sehingga perlu adanya kecerdasan buatan yang ditanam dalam otak. Soccer robot dibuat untuk keperluan riset, hiburan maupun industri. Fuzzy logic digunakan dalam soccer robot dalam pengambilan keputusan dari berbagai masukan yang ada. Masukan-masukan sekarang ini berupa kemampuan mengejar target berupa bola dan menghindari halangan. Fuzzy logic digunakan untuk mengambil keputusan aksi yang harus dilakukan berdasarkan masukan-masukan tersebut. 3 proses dasar fuzzy logic adalah fusifikasi. Fusifikasi mengelola crisp input yang adalah masukan yang tegas dan tertentu menjadi fuzzy input. Kedua, evaluasi rule. Dalam evaluasi rule ini bergantung dari pengalaman dari perancang sistem. Semakin banyak pengalaman, semakin baik hasil yang didapatkan. Bahasa yang digunakan dalam evaluasi rule ini adalah label atau nilai linguistik, low, medium, high, operator penghubung, and or not, kondisi baik, sedang, buruk. Ketiga adalah defusifikasi. Soccer robot bekerja dengan penarikan kesimpulan untuk memutuskan aksi. Di sini logika matematika sangat diperlukan. Logika matematika yang terdapat dalam alat elektronik soccer robot adalah 1. Konektor logika. Jika halangan kiri tidak ada dan halangan kanan tidak ada, maka maju. Jika halangan kiri ada dan halangan kanan tidak ada, maka belok kanan. Jika halangan kiri tidak ada dan halangan kanan ada, maka belok kiri. Jika halangan kiri ada dan halangan kanan ada, maka mundur.
2. Penarikan kesimpulan. Jadi setelah prosesor ditanamkan kecerdasan buatan dengan kalimat yang ada untuk melakukan sebuah tindakan. Aksi langkah yang dilakukan oleh robot tersebut adalah hasil penarikan kesimpulan dari kalimat konektor yang terdiri dari anteseden, yaitu jika dan maka, akan menjadi konsekuennya. Konsekuen tersebut dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulannya. Hubungannya alat elektronik ini dengan definisi fuzzy logic yang mempunyai arti kabur atau tidak jelas adalah dengan jarak target, posisi halangan, dan jarak halangan. Kaburnya adalah dalam hal jarak yang dapat dilakukan setiap robot dapat berbeda-beda. Tidak semua pasti sama karena jarak itu bisa dekat dan bisa jauh. Dekat atau jauh bersifat relatif. Tidak ada patokan yang pasti. Contoh lain aplikasi dari fuzzy logic adalah washing machine. Sejarah mesin cuci, orang zaman dahulu menggunakan elektronik ini dengan sensor sehingga orang yang menggunakan tidak bisa menentukan lamanya waktu untuk mencuci. Jadi ditentukan melalui trial and error. Sejak adanya logika fuzzy, mesin cuci ini menjadi lebih canggih karena sudah bisa menentukan waktu sesuai kapasitas banyak baju yang dicuci dan seberapa kotor bajunya. Seperti yang dijelaskan di Soccer Robot tadi, input yang akan dibahas adalah seberapa kotor bajunya dan macam tipe kotoran baju. Hasil dari fusifikasi, evaluation rule, dan defusifikasi dapat dilihat dari grafik ini. Tidak berminyak berada di 0 dan berminyak berada di 100. Lumayan berminyak yaitu di tengah-tengah yaitu 50. Sama dengan grafik 2, hanya inputnya yang berbeda yaitu seberapa kotor baju tersebut. Setelah diterapkan fusifikasi, akan keluar grafik yang menunjukkan berapa waktu yang diperlukan untuk mencuci baju itu. Logika matematika yang digunakan dalam alat elektronik mesin cuci sama seperti Soccer Robot sebelumnya, yaitu pertama, konektor logika. Dalam logika matematika terdapat konektor logika. Jika kotoran pakaian banyak dan jenis kotoran berminyak, maka waktu mencuci sangat panjang. A dan B maka C. Jika kotoran pakaian adalah sedang dan jenis kotoran adalah tidak terlalu berminyak, kemudian cuci waktu adalah sedang. D dan E maka F. Jika kotoran pakaian sedikit dan jenis kotoran tidak berminyak, lalu cuci waktu sangat singkat. Negasi A dan negasi B maka G. Kedua, penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan berupa lamanya waktu. Waktu yang menjadi penarikan kesimpulan dari mesin ini sesuai dengan kecerdasan yang ditanamkan pada prosesornya yang diberikan dengan kalimat konektor, yaitu jika dan kalimat selanjutnya merupakan anteseden, maka merupakan konsekuen. Dengan fuzzy logic, mesin cuci dapat mendefinisikan kotor, sedang, dan bersih, yang adalah tidak pasti karena tergantung pendapat masing-masing orang. Batasan kotor dan bersih setiap orang dapat berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Maka setiap mesin cuci mempunyai batasan dalam kotor atau bersihnya suatu baju, sesuai dengan kecerdasan yang telah ditanamkan dari orang yang membuat mesin cuci itu. Jadi batasan tidak pasti itu yang dimaksud dengan fuzzy logic yang kabur atau tidak jelas. Sekian penjelasan kami, semoga dapat membantu teman-teman. Terima kasih.